luar biasa ya, semangat sekali anak-anak ibu pada pagi hari ini. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita pada mata pelajaran IPAS. Namun sebelum kita mulai belajar, biasanya kita apa? Berdoa. Sekarang coba angkat tangannya siapa yang mau membantu ibu untuk berdoa di depan. Ayo angkat tangannya, ya Iwana. Ayo Iwana, coba ke depan, pimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa. Makasih Iwana, silakan duduk. Nah, sekarang coba perhatikan temannya kiri, kanan, depan, belakang. Ada enggak yang tidak hadir? Hadir semua, beri tepuk tangan untuk kita semua, luar biasa ya. Dipertahankan, jangan sampai besok tidak ada yang ada lagi yang tidak hadir, oke? Sebelum kita memulai pembelajaran supaya anak-anak lebih semangat, ayo kita berdiri dulu, kita menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Oke, yang semangat ya. Oke, sambil tepuk tangan. Dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Ya, sudah semangat ya? Ya, karena anak-anak sudah semangat, sekarang coba perhatikan poin yang ibu tampilkan di depan. Ada apa? Kesepakatan kelas. Iya, jadi sebelum memulai pembelajaran, kita sepakati dulu kesepakatan kelas yang harus anak-anak ikuti selama proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini ya. Yang pertama, peserta didik tidak boleh ribut dan bermain ketika ada guru atau teman yang berbicara di depan kelas. Boleh? Boleh. Setuju? Setuju. Kalau ribut apa sanksinya? Maju hafal kali-kali. Iya, maju hafal kali-kali boleh? Boleh. Iya, karena ini ada kesepakatan bersama, jadi harus dipatuhi. Terus yang kedua apa? Peserta didik diperbolehkan berbicara ketika ingin bertanya atau menjawab pertanyaan dari guru atau teman. Setuju? Setuju. Boleh? Boleh. Iya. Terus selanjutnya kelas yang harus anak-anak patuhi pada pembelajaran kali ini. Karena ya ibu beritahu nanti akan ada penilaian sikap. Jadi anak-anak harus mematuhi kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, ibu akan menanyakan terlebih dahulu. Nah, masih ingatkah anak-anak sebelumnya belajar tentang apa di pertemuan sebelumnya pada mata pelajaran IPAS? Ya, langsung. Norma dan adat istiadat. Iya, luar biasa, bertepuk tangan untuk langsung. Jadi langsung masih ingat ya norma dan adat istiadat. Sekarang siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan norma? Yona, ayo Yona. Aturan yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Luar biasa, good job. Bertepuk tangan untuk Yona. Jadi norma itu adalah aturan yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Yona masih ingat. Yang kedua, apa yang dimaksud adat istiadat? Oh, Yona lagi, yang lain dulu.
Nurul ya, Nurul. Apa Nurul? Ada istiadat itu aturan yang tidak tertulis dimiliki yang di wilayah tertentu. Iya, luar biasa. Yohana mau menambahkan? Mau. Apa? Aturan yang tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Iya, luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Yohana dan Nurul. Masih ingat ya anak-anak ibu, luar biasa. Masih ingat pembelajaran sebelumnya. Sekarang ibu mau bertanya lagi. Nah, ketika sedang bepergian dan bertemu gambar ini, ayo perhatikan gambarnya. Apa yang dilakukan dan mengapa? Gambar apa itu? Ya, Yuyun. Merah. Gambar lampu merah. Apa yang dilakukan ketika misalnya anak-anak tuh di jalan terus ketemu lampu merah? Berhenti. Berhenti. Mengapa? Kenapa harus berhenti? Supaya dia tidak jadi kecelakaan. Betul, luar biasa Yuyun, supaya tidak terjadi kecelakaan. Ada yang lain? Sama Ibu. Oh sama ya, betul. Ketika kita sedang berpergian terus melihat lampu merah, kita harus berhenti. Kenapa kita berhenti? Kita harus mematuhi aturan lalu lintas. Ya, ketika lampu merah kita harus berhenti. Ya. Terus yang ketiga, mengapa kita harus datang ke sekolah tepat waktu? Ayo, siapa yang tahu? Supaya kita tidak terlambat. Supaya kita tidak terlambat, boleh. Terus ada lagi? Mematuhi aturan sekolah. Iya, luar biasa. Iwana berarti sudah belajar di rumah ya. Beri tepuk tangan ke Iwana, Kasum juga sudah belajar. Beri tepuk tangan ke Iwana, betul. Di sekolah itu juga ada aturan. Selain di jalan raya, di sekolah juga ada aturan yang namanya peraturan atau tata tertib sekolah. Jadi ketika anak-anak pergi ke sekolah itu diusahakan jangan terlambat. Atau ada yang sudah pernah terlambat di sini? Ada. Ada. Kenapa Yuyun terlambat? Ada Yuyun Oh, nggak semua Yuyun yang terlambat ini. Terus Ibu. Oh iya, harus rajin ya datang ke sekolah ya. Tidak boleh terlambat, bangun lebih awal, mandi, sarapan, terus berangkat ke sekolah. Yang keempat, apa yang terjadi ketika kita tidak melakukannya ya? Jadi apa yang terjadi ketika peraturan-peraturan tata tertib tadi kita tidak laksanakan? Ada yang tahu? Saya Ya, apa dulu? dapat hukuman. Dapat hukuman atau sanksi. Terus apa lagi? Apalagi kalau di jalan raya misalnya kita tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, ditilang. Polisi. Iya, ditangkap polisi ya. Jadi aturan-aturan tadi yang sudah kita bahas itu harus kita taati ya, supaya kita tidak mendapatkan sanksi. Berikutnya, Ibu akan menayangkan tentang tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apa saja yang akan kita lakukan. Yang pertama, bantu Ibu membaca. Melalui kegiatan menyimak video audio visual, tanya jawab dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menunjukkan sikap mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong dengan baik. Ya. Itu termasuk penilaian sikapnya ya, harus mandiri, bernalar kritis, dan gotong royong. Oke, jadi itu semua adalah kegiatan yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini. Ada yang ditanyakan terkait kegiatannya? Sudah jelas ya? Nah, jadi ya, apa manfaatnya atau mengapa anak-anak harus belajar pada hari ini? Ya, supaya anak-anak mengetahui peraturan tertulis dan peraturan yang tidak tertulis yang ada di masyarakat, di sekolah, di mana lagi? Keluarga. Di keluarga ya, betul sekali. Jadi anak-anak harus mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini dengan apa? Baik. Dengan baik. Oke. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Jadi, silakan kalian simak videonya. Suatu malam di rumah Wanda. Mau belajar, kok jenuh ya?
Lihat TV saja lah, masih pukul 9. Aduh, kotor sekali kamar anak ini. Wanda, Wanda, sudah pukul 9. Ayo, segera tidur. Oh iya bunda. Ya bunda, aku segera tidur. Wanda, kenapa kamarmu kotor seperti ini, nak? Banyak baju yang berserakan. Kamu seharusnya rajin membersihkan tempat tidurmu supaya rapi dan bersih. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak, menonton video yang Ibu tampilkan. Terus, Ibu sekarang mau bertanya, apa hal yang dilakukan oleh Wanda? Apa hal yang dilakukan oleh Wanda dalam video? Saya tidur. Iya, Nurul, Anda silakan. tidur terus dia telat bangun tidur. Ya, ada yang lain? Dia lambat bangun, jadinya lambat juga ke sekolah. Oke, beri tepuk tangan dulu sama Nurul sama Yona. Nah, terus sekarang dari kisah Wanda, dapatkah kalian menemukan adanya peraturan? Ada Apa saja peraturannya? sebenarnya harus tidur jam 9. Oke, selain itu? Peraturan di sekolah tidak boleh terlambat. Iya, peraturan di sekolah tidak boleh terlambat dan tidur tepat waktu. Nah, terus dapatkah kalian menentukan jenis peraturan tersebut? Dapat. Dalam video itu terdapat peraturan apa? Kalau dari peraturan dari ibunya Wanda itu peraturan yang tidak tertulis. Iya, terus Kalau yang lain? di sekolah peraturan tertulis. Oke, berarti kalian bisa mengetahui jenis dari peraturan dari video tersebut. Terus sekarang ada yang mau bertanya tentang video yang Ibu tampilkan? Tidak? Sudah? Oke, kalau kalian sudah mengerti, sekarang Ibu mau bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi dalam satu kelompok terdiri dari 4 orang. Silahkan kalian kelompoknya, ayo. Oke, sekarang kalian sudah duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ibu akan membagikan LKPD pada masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok sudah dapat LKPD? Nah, terus sekarang Ibu juga mempunyai sebuah video yang kalian tonton untuk dapat menjawab LKPD yang telah Ibu berikan. Selain itu, Ibu juga akan membagikan bahan ajar sebagai referensi kalian untuk dapat mengerjakan LKPD-nya. Oke? Sebelumnya, Ibu mau bertanya, kira-kira dari LKPD itu ada yang belum dipahami? Sudah Ibu. Sudah paham? Sudah. Jadi di dalam LKPD terdapat kartu situasi. Jadi nanti masing-masing kelompok memilih satu kartu situasi untuk dibuatkan deskripsinya. Ada beberapa soal yang harus kalian selesaikan. Oke? Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang sebelum mengerjakan LKPD, kalian
tonton video yang Ibu tampilkan. Halo anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan Bapak Farhan. Nah, setelah kalian menyaksikan video tadi, Ibu juga mempunyai 2 gambar poster. Pada gambar pertama itu gambar apa? Seorang anak membantu neneknya berjalan. Oke, terus kalau poster yang kedua gambar apa? Peraturan. Peraturan apa? Menjaga kebersihan. Nah, dari kedua gambar tersebut, kira-kira gambar nomor 1 itu jenis peraturan apa? Tidak tertulis. Terus kalau pada gambar kedua Tertulis. tertulis. Oke. Nah, sekarang kalian setelah menyimak video dan poster yang Ibu tampilkan, kalian boleh mengerjakan LKPD. Oke, Ibu. Jadi kita pilih mana nih situasinya? Nah, jadi kalian pilih salah satu situasi yang menurut kalian dapat kalian tentukan mana peraturan yang boleh dilakukan dan tidak boleh. Jadi kalian baca dulu soalnya. Di sini sudah ada petunjuknya, jadi kalian diskusikan. Bisa? Bisa. Oh, ya sudah, Ini Ibu. berarti dipilih salah satu atau 2. Satu yang kamu pilih kan di sini ada 8 Ulangan. situasi. Ibu kami pilih ini. Ulangan. Oke, jadi kalau kalian pilih ini silakan kalian gunting baru kalian tempelkan pada lembar berikutnya. Oke. Oke, Bu, makasih. Nah, anak-anak sudah selesai semua mengerjakan LKPD? Kelompok mana yang belum? Sudah semua, Ibu. Oh, sudah semua. Oke. Nah, sekarang satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ibu perwakilan yang maju atau semua? Semua saja maju, oke? Nah, sekarang kelompok yang maju presentasi pertama yaitu kelompok 1. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil LKPD kamu. Itulah tadi hasil presentasi kami. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, Ibu, sama-sama. Oke, itu hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang semuanya kita beri tepuk the best untuk kelompok 1. Oke? Ibu hitung 1, 2, 3. Tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Yes, yes. Oke. Nah, sekarang setelah presentasi, kira-kira ada yang mau menanggapi hasil presentasi yang ditampilkan temannya? Tidak ada, Ibu. Sudah sama, Ibu. Sama semua? Oke, terus Ibu memberikan penguatan sedikit. Jadi dari hasil presentasi yang kalian tampilkan terdapat bahwa ada peraturan tertulis dan tidak tertulis yang disampaikan dalam kartu situasi yang telah kalian pilih. Bisa dipahami semua? Bisa, Ibu. Nah, terus sekarang Ibu lihat kalian sudah loyo-loyo ya. Sekarang coba semuanya berdiri, kita ice breaking dulu. Ayo berdiri.
duduk. Oke, tadi kan kalian sudah mengerjakan tugas kelompok. Jadi perbaiki dulu duduknya. Kembali ke tempat masing-masing. Oke, Yuana, Yuyun, kembali ke tempat masing-masing. Ya, kami sudah kembali ke tempat masing-masing dan kalian sudah mengerjakan LKPD. Jadi ibu akan membagikan soal evaluasi dan dikerjakan secara mandiri sendiri-sendiri. Oke? Oke, Bu. Semua sudah dapat? Oke, nah sekarang kerjakan soal evaluasinya. Ibu akan beri waktu 3 menit. Ibu sudah. Sudah? Ya, kalau sudah silakan dikumpul. Nah, kayaknya kalian ini capek sudah mengerjakan tugas LKPD, soal evaluasi, dan kayaknya kalian masih kurang fokus deh. Nah, ibu akan memberikan satu tepuk agar kalian lebih fokus. Aduh, Sari, kenapa tidur? Mengantuk, Bu. Kenapa mengantuk? Jangan main game untuk sekarang karena kita sudah mau dekat ulangan, jadi harus belajar. Oke, Sari? Iya. Oke. Nah, karena Sari juga lagi mengantuk, kita ya supaya lebih fokus lagi untuk mengikuti pembelajaran ini ya. Ibu akan bilang, kalau ibu bilang tepuk 1 kali, tepuk 2 kanan kiri, tepuk 3 kanan kiri atas. Tepuk 4 2 kali kanan, 2 kali kiri. Tepuk 5 2 kali kanan, 2 kali kiri, 1 kali di atas. Paham? Oke, kita coba. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Oke, ternyata fokus semua anak-anak ibu. Mantap. Kita semua berikan tepuk tangan untuk diri kita sendiri. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan pengajian kita hari ini? Apa yang dapat kalian simpulkan? Saya, Bu. Ya, Sari. Jadi hari ini kita belajar tentang adanya peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Iya, adanya peraturan tertulis dan tidak tertulis. Siapa lagi yang bisa? Sudah? Semuanya paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu akan bertanya, apakah kalian paham dengan materi kita hari ini? Paham? Tentang apa? Tentang peraturan tertulis dan tidak tertulis. Iya, tentang peraturan tertulis dan tidak tertulis. Apakah bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini? Senang. Pada bagian apa yang paling kalian senangi? LKPD. Pengerjaan LKPD, menyanyi, Dengan speaking. Iya, mantap. Nah, untuk yang terakhir kita menyanyi lagu Posisani dulu, semuanya berdiri. Kita mau sisani, dan
Nah, itu tadi sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, karena kita sudah diawali dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Ada yang bisa pimpin doa? Buyung Ibu. Siapa? Ketua kelas. Yuana atau Yuyun? Yuana. Ya, Yuyun. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Yona. Karena kita sudah melakukan berdoa tadi, maka berakhir pula pembelajaran kita hari ini. Ya, Ibu akhiri. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Kalau rumah Fikila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.